Haji Suharli MA, kepadanya dipersilakan. Tinggiin sayang. Ya, karena modal. Sekarang dia BPJT juga. Yang satu lagi. PTSP. Kalian baru kemana nih pensiun? Di Abdi Baya ini. Kenapa? Sekarang Abdi Baya Pak Idian. Di BNK. Di Kan? Neng, Bu Novi. Yang merah. Di BPKPT. Ada yang ketua pemuda apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Lurah Kelurahan Mekar Bakti yang saya hormati, jajaran Bapak Pengawas Pendidikan dari Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, pengurus yayasan, para kepala sekolah, dewan guru, para siswa dan wali siswa yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, semua harus memiliki landasan, filosofi dan tujuan. Ya, kalau kita ingin kemana-mana, kita harus pastikan dulu tujuannya kemana. Kalau tujuannya kita sudah tahu, maka jalan yang dilaluinya dengan prosedur yang harus dijalankannya, kita tidak akan kehilangan arah. Kira-kira demikian, ya. Jadi kalau berbicara tentang pendidikan, maka tujuan pendidikan nasional adalah bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, itu tuh 3 patokan utama, ya. Pertama, bagaimana setiap anak memiliki potensi yang sangat besar, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Makhluk sempurna, ya, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam tujuan pendidikan nasional jelas bagaimana potensi-potensi ini dikembangkan baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Baru kesananya cerdas, terampil, disiplin, kemudian berprestasi, berdemokrasi, ya. Dan itu adalah hubungan-hubungan yang duniawinya. Tetapi yang ruhnya adalah bagaimana kita memiliki anak-anak kita yang kokoh dalam keimanan. Bapak Ibu sekalian, di zaman dahulu, di zaman sebelum Rasulullah SAW, sebelum Islam hadir, bahwa masyarakat dikatakan jahiliyah. Kenapa demikian? Bukan tidak bisa baca, bukan tidak bisa matematika, bukan tidak mengerti dagang, mereka pebisnis dan yang lain-lain, tetapi mereka lupa akan pencipta. Mereka dilahirkan oleh siapa dan mereka harus berbuat seperti apa. Nah, itu tidak ada korelasi, ya. Karena itu di zaman sekarang jangan sampai anak-anak kita tidak tahu bagaimana mereka diciptakan dan untuk apa mereka diciptakan, ya.
Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditanamkan, ya. Itu tidak bisa sendiri anak-anak lahir begitu saja. Harus ada dorongan, harus ada kerjasama, dan harus ada proses. Nah, karena itu orang tua, sekolah, guru, dan yang lain-lainnya, bagaimana kita mendorong ke arah sana. Namun untuk manusia-manusia yang beriman dan bertakwa ini masih berbicara secara umum. Bagaimana realitasnya, ya? Yang kita inginkan adalah ujungnya bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh secara sosial, soleh secara ritual. Ya, anak secara ritualnya baik, ya, dan anak secara sosialnya baik. Bagaimana dia bersikap terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap guru, dan juga yang lain-lainnya. Dan lihat sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, bila itu tertanam, maka dalam aspek apapun, dalam ekonomi, dalam ideologi, ya, dalam bersosial, dalam berbudaya, maka itu memiliki batasan-batasan. Itu ya pertama. Yang kedua, kami mohon maaf. Ya, terima kasih dulu. Ya, kami ucapkan terima kasih pada Pak Lurah beserta jajarannya, ya, Pak RW, Ketua LPM, ya, dan pengurus yayasan sudah hadir di tempat ini. Juga pada Bapak Ibu wali siswa, ya, yang sudah bekerja sama mendidik anak-anak kita khususnya yang kelas 6 selama 6 tahun ini, ya, kami ucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, kami mohon maaf. Mohon maafnya kenapa? Ada sebagian yang tidak kebagian tempat duduk, ya. Sebenarnya tempat duduk kita kursi-kursi banyak, ya, di kelas-kelas, ya. Cuma mungkin situasinya seperti ini. Jadi kami mohon maaf apabila ibu-ibu yang mungkin tidak kebagian konsumsi, yang tidak kebagian tempat duduk, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Masalah yang lain, ini tadi kode Allah Subhanahu wa taala ini memberi kode sama Pak Lurah, ini becek, gitu, ya. Jadi nanti besok ada program, sebenarnya dulu udah diprogramkan Jalan Hotmik, ya. Jalan Gang Haji Hasan Hotmik, ya. Di situ hanya 2,5 meter, tapi dari sini nanti 30 meter. Ayo, ya. Jadi nanti biar tidak becek untuk anak-anak kita, ya. Jadi ini tadinya udah berapi, udah bagus, udah didesain, ya. Cuma biar Pak Lurah tahu, oh bahwa di sini becek, maka diturunkanlah hujan, ya. Ya, belum lagi, ya, kita tutup pintu. Nanti ruangan dari sana ke sana akan nyambung, belum selesai. Gambarnya sudah dibuat oleh teman-teman dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan, ya. Kita pada tahun 2019 sampai 2000 sebelum pandemi, teman-teman mahasiswa dari 2 fakultas lalu hadir di sini berinteraksi dengan anak-anak. Dari fakultas dari desain komunikasi visual dengan desain arsitektur, ya. Apa keinginan kami tentang gedung ke depan itu sudah digambarkan oleh para mahasiswa arsitektur dari UPH. Gambarnya sudah ada, 3 lantai semua, dan ini ada awning, ya. Nanti nggak ada tenda, ya. Sudah diratakan, ini ada awning di gambarnya, ya. Dan itu mudah-mudahan bisa terrealisasi dari sisi fisik. Bapak Ibu sekalian, ya, harapan kami tadi tuh, ya, bukan hanya sekedar fisik. Pendidikan yang paripurna adalah pendidikan yang berasrama, ya. 24 jam anak bermasyarakat dalam dunia pendidikan, ya. Di zaman sekarang yang pengaruh di kiri kanan, dari atas belakang luas semuanya, bagaimana peran orang tua, ya. Sekarang utamanya anak-anak yang sudah gede, ya. Kehidupan dunia terbalik, siang menjadi malam, malam menjadi siang, ya. Bagaimana itu kejadiannya? Anak-anak yang kalau disurvei, tanya ke ibu-ibu, kami senang survei, ya, dalam satu kelas. Anak-anak, siapa tadi yang sholat subuh? Nah,
itu yang ngacungnya bisa dihitung dengan jari. Kenapa demikian? Ya, nah ini mungkin sebuah kegiatan-kegiatan yang harus kita antisipasi dan kita waspadai. Ya, kita ingin ada jam malam, jam 12 semua aktivitas tutup sehingga anak-anak tidak ada alasan untuk keluar malam dan lain-lainnya. Ini harus ada koordinasi antara kelurahan, pemerintahan, polisi Pamong Praja, kepolisian. Nah, jadi ini sehingga terkontrol. Orang tua mendidik begitu beratnya dalam kondisi sekarang untuk anak-anak kita. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semua aktivitas istri, semua aktivitas anak, ya, yang negatif-negatif menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, karena itu marilah kita terus bersinergi, berkolaborasi untuk mendidik anak-anak kita dalam hal kita memiliki visinya, yaitu anak tetap memiliki etika. Yang kedua, memiliki prestasi. Kemudian mandiri. Kalau anak sudah mandiri enak, tidak menjadi beban dalam hal terutama dalam hal-hal ibadah, ya, dalam hal ekonomi dan juga yang lainnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang, ya. Yang jelas bahwa intinya kawal anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang beriman, bertakwa dan beretika. Mau jadi apapun tidak masalah. Mau jadi dokter, mau jadi petani, mau jadi karyawan, mau jadi guru, mau jadi apa. Yang terpenting kita amankan generasi kita menjadi manusia-manusia yang aman dan selamat dunia dan akhirat. Itu saja. Semoga untuk kita dan juga untuk orang tua saya, Haji Hasan bin Haji Masirun, Haji Harisa binti Ebo yang sudah mewakafkan tanahnya ini, dan juga semua almarhum-almarhumah yang sudah berperan dalam dunia pendidikan. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tempat yang terbaik dan diampuni amal dosa dan diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Madaniyah Darussalam, Dr. Haji Suharli MA, untuk penampilan selanjutnya. Nah, setelah sambutan, kita selangi